Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 18 bulan Januari tahun 2021. Jam 10 lebih 30 menit. Saya akan coba berbagi pandangan tentang penempatan rak server di ruang server. Penempatan rak server di ruang server atau rak switch atau rak servernya. Oke. Yang pertama adalah ukuran rak server yang biasa dipakai di ruang server atau data center itu ukurannya antara 42U sampai 45U. Lebar antara 600 sampai 800. Kemudian untuk ke belakangnya itu sekitar 1115 mm. Kalau dihitungan di rest floor berarti 2 rest floor biasanya. 2 rest floor itu 120 karena rest floor itu standarnya adalah 60 kali 60. Oke. Yang pertama misalnya ini ada satu ruangan, kemudian ada satu pintu. Satu pintu, pintunya harusnya ada 2. Nah, pintunya seperti ini. Misalnya pintu ada di sini sebagaimana umumnya ya. Nah, kalau di ruang server ini harusnya pintu itu bukannya keluar, bukan ke dalam. Karena apabila ada terjadi sesuatu di dalam ruang server, maka dia orang itu akan lari dan mendorong pintu tersebut, bukan menariknya. Itu refleks dari orang kalau lari ya. Oke, kemudian ini pintunya, dia dibukanya keluar. Oke, yang jadi pertanyaan sekarang adalah menghadap kemanakah si rak tersebut? Saya coba raknya pakai mana? Pakai ini aja kali. Oke, ini misalnya apa? Nah, rak seperti ini nih. Ini pandangannya dari atas ya. Jadi ini bentuknya ini denah. Oke, misalnya kalau hanya ada satu perkiraannya adalah ada satu deret rak, maka pilihannya bisa seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian seperti ini. Seperti ini. Bisa juga seperti ini. Seperti ini. Oke. Saya tambah lagi misalnya di sini. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rak server. Nah, kalau penataannya seperti ini, maka secara keselamatan, misalnya ada orang yang bekerja di area ini, maka dia akan, apabila terjadi sesuatu di sini, maka dia akan kesulitan untuk menuju pintu keluar. Kemudian secara monitoring, orang yang ada di sini, orang yang ada di luar ruang rak server, dia akan tidak melihat ada pergerakan orang di sini. Maka sebenarnya posisi paling bagus adalah seperti ini. Oke, seperti ini. Oke ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka dia ada di sini. Oke. Ini saya hilangin dulu. Itu Ctrl C, Ctrl V. Oke, ini ada di sini misalnya. Kemudian Ctrl V ada lagi di sini. Nah. Nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3 berarti 21 rak. 21 rak ini posisinya saya geser dulu ke sini. Oke. Kemudian sini. Oke, ini berarti oke. Nah, sekarang kita mulai dari luar dulu. Di sini, dinding yang ini
Ini harusnya kaca ini, dari sini sampai sini, bahkan sampai sini sebenarnya kaca. Karena ini ada pintu berarti dia sampai sini doang. Oke, ini kaca. Saya kasih apa namanya, teks dulu ya, textbook. Di sini kita kasih keterangan dinding kaca. Oke, kemudian kita gedein dulu. Oke, ini dinding kaca di sini. Ctrl B. Oke, dinding kaca. Nah, sementara yang di sisi ini 1, 2, 3 ini adalah dinding batu, kemudian ini pintu. Nah, dengan format seperti ini, maka orang yang ada di luar sini, karena di sini biasanya adalah ruang monitoring atau NOC atau ruang untuk para penunggu ruang server. Ini bisa melihat setiap pergerakan orang yang ada di ruang server. Oke, ini pintu ya. Ini pintu. Nah, ini pintu. Oh, nggak bisa ini. Wait. Oke, saya geser ke sini. Nah, ini pintu dari rak. Nah, kalau memungkinkan ruangannya, maka seperti ini. Jadi ada dua apa namanya? Ada dua pintu kanan depan belakang yang bisa dibuka. Karena untuk pergerakan pada ruang server pada rak server itu biasanya membutuhkan space untuk orang bawa barang atau naruh barang. Nah, seperti ini. Jadi setiap rak itu bisa dibuka dari depan dan dari belakang. Oke, ini ya. Oke, saya ulangi lagi dari depan. Ini adalah pintu kaca, kemudian yang arah membukanya adalah keluar. Kemudian ada di sini ada dinding kaca dari sini. 1, 2, 3 ini dinding batu. Kemudian di sini adalah rak, ini pintu rak, dibukanya seperti ini. Ini sebenarnya salah ya, harusnya ini harusnya pintunya itu bukannya bukan ke sini. Saya lupa baliknya gimana ya. Oh, begini ya, enggak juga ya. Oke, gitu aja ya. Oke, pintunya ini, nah ini harusnya seperti ini nih, bukanya. Ini dulunya bisa dibuka ini. Wih, salah lagi. Begini mah. Oke. Ctrl L. Nah, seperti ini. Jadi pintu itu, nih coba saya geser ke sini. Aduh. Jadi pintu itu bukannya ke arah sini. Jadi orangnya yang bekerja ini masih kelihatan dari arah sini. Coba saya masukin anak panah biar mana nih? Satu line begini, kemudian home, kemudian di sini ada line, nah di sini kemudian ada arrow, anak panah ya. Oke. Oh, ini masih kurang besar. Coba saya gedein. Home, kemudian di line, wake, kemudian di sini. Nah, ini cukup besar nggak? Saya balik lagi pointer. Ctrl L. Nah, pintunya itu bukannya ke sana. Oke. Jadi orang yang bekerja di sini masih kelihatan dari sini, dari luar. Oke. Udah, kemudian apa lagi?
Selanjutnya adalah penempatan AC. Penempatan AC. Gambar AC di mana? Oke, kemudian penempatan AC mana AC-nya? Nggak ada di gambar. AC-nya ini aja ya. Ini aja nih, ini AC nih, ceritanya AC. Nah, AC itu ada di sini. Kemudian, aduh, Ctrl Z. Ctrl C, Ctrl V. Ya, yang ada di sini. Ini kalau Anda memakai AC split ya. Oke ya. Di sini. Atau bisa ditambahkan juga di sini. Sini. Atau di sini lagi. Oke, di sini. Nah, ini kalau apa namanya? Anda memakai AC split. Banyak juga ya. Ctrl L. Nah, di sini. Ctrl C, Ctrl V. Dari sini. Oke, ini saya kurangin aja ya ininya. Nanti menyesuaikan saja misalnya jumlahnya. Oke. Udah seperti ini. Nah, sesudah itu apalagi kemudian bentar dulu. Oh, ini AC kalau AC split ya. Jadi kalau Anda memakainya AC yang tower, AC yang memang khusus untuk ini di sini ya biasanya itu ada bentar dulu di sini. Nah, di sini biasanya ini adalah raised floor tapi yang ada lubangnya. Gitu. Jadi ini bebas saja ya. Misalnya ini ngadepnya ke sana. Ngadepnya ke ini depannya di sini. Ntar dulu. Saya kasih ntar dulu pakai ini aja nih. Ctrl C, Ctrl V. Ini depan. Depan. Saya geser ke sini. Nah, depannya ada di sini. Kemudian belakangnya ada di sini. Nah, ini maka di sini juga depan. Jadi ini saling berhadapan-hadapan. Ini depan, depan, depan. Nah, di sini berarti depan juga. Nah, depannya berarti dia yang ada di sini. Kenapa seperti itu? Karena ini untuk membuang angin yang panas. Berarti di sini nanti ini Ctrl C, Ctrl V. Ini area ini adalah area yang raised floor yang pakai lubang, full raised floor ya. Nah, ini di sini. Kemudian ada lagi di sini. Berarti dia ada di sini. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini saya tulisi raised floor berlubang. Nah, ini raised floor berlubang. Ctrl C, Ctrl V. Di sini juga ada raised floor berlubang. Ctrl V lagi. Di sini raised floor berlubang. Oke. Jadi ini area-area panas ini. Ini area panas semua. Kemudian ini area dingin untuk dari depan. Di sini area dingin. Ini area panas. Intinya seperti itu. Perkara nanti depan atau belakangnya silahkan disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Udah, apalagi sekarang kamera. Coba saya masukin kamera. Saya nyari shift kamera ada nggak? Kita nah, ini kamera tapi jelek banget ya. Gak apa-apa ya. Jelek banget ini kamera. Kamera jadul. Oke, kamera di mana? Kamera di sini. Ctrl L. Ctrl L. Nah, saya sini ya. Ini bentuknya nggak segede ini sih sebenarnya. Cuman ini biar jelas aja. Kamera nih. Kamera. Nah, berapa butuhnya kamera? Ya, seberapa budget yang Anda punya sebenarnya. Di sini kamera. Kemudian di sini kamera lagi.
di sini. Nah, di sini. 1, 2, 3. Ada lagi di sini. Nah, setiap lorong yang ada di ruangan ini berarti sudah apa namanya? Sudah terekam. Ada lagi di sini. Nah, ini. Ctrl V lagi. Ctrl L, Ctrl L, Ctrl L. Kita turunin. Nah, di sini. Oke, ini batasan minimal untuk kamera ya. Kalau Anda punya duit yang agak banyakan, maka bisa ditambahkan di sini. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl L. Nih, oke di sini. Jadi setiap orang itu akan kelihatan muka dan kelihatan punggungnya setiap melakukan pergerakan. Oke, udah ya. Itu untuk AC. Kalau AC seperti itu. Jadi saya ulangi lagi untuk AC. AC ini kalau Anda pakai AC split berarti tidak butuh raised floor yang berlubang. Namun kalau Anda menggunakan AC yang stand, yang khusus untuk ruang server, maka di sini adalah raised floor yang berlubang. Oke, jadi kita pakai kemungkinan yang satu aja ya, karena untuk AC yang kamera yang khusus untuk data center itu kan mahal. Jadi seperti ini. Oke, depan. Oke, kalau ini pakainya AC seperti itu, berarti ini depannya bisa di sini. Nggak masalah di sini depan. Tapi paling bagus tetap di sini sih. Jadi nanti hawa yang panas itu tetap berkumpul di sini, kemudian bisa distabilkan oleh AC. Oke, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berapa ini? 6 kali 3 ini ada 18 rak server. Apalagi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini ada di setiap fire instruction. Fire alarm. Ini fire ada. Ini ada di ini biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang mudah terlihat dan mudah dijangkau. Misalnya di sini. Kemudian Ctrl V. Setiap pojokan bisa di sini. Atau di sini juga ada. Karena ini sifatnya fleksibel, bisa aja ditaruh di banyak tempat. Oke, ini rak server sudah. Apalagi panel listrik. Panel listrik ini ada di mana? Ada di luar ruangan ya, bukan di sini. Ctrl V. Misalnya saya taruh lagi. Sini ada satu ruangan. Ada satu ruangan lagi. Sini. Nah, biasanya kan bersampingan, nggak terlalu jauh. Maka disinilah panel listrik. Panel listrik dan panel AC biasanya jadi satu. Nah, pintunya dari mana? Pintunya jangan dari depan. Apa dulu? Malah jadi begini. Nah, pintunya itu dari samping. Saya hilang lagi. Door. Nah, ini. Pintunya ya bisa aja sih dari sini misalnya. Seperti ini. Ya, bisa di sini. Saya tulis panel AC aja, AC.
AC room, ruang AC. Kemudian di sini ada room listrik, ruang listrik. Di sini ada ruang AC. Nah, di sini seperti ini. Ini bisa kita begini, kita sekat ya, hingga jadi satu. Nah, seperti ini. Ini pintunya bisa di mana saja, misalnya Ctrl C, Ctrl V. Bisa di sini misalnya. Nah, ini bisa saja di sini. Oke, seperti ini. Jadi kabel itu dari kabel listrik ke sini, kemudian dari AC ini aksesnya ke sini. Nah, ini seperti yang kita inginkan. Jadinya ruang AC dan ruang listrik itu terpisah, sama sekali terpisah dengan ruang listrik. Oke. Nah, saya juga pernah dengar bahwa salah satu dari syarat tier 3 itu adalah ruang jaringan itu terpisah dari ruang server. Maka yang paling bagus ya, misalnya di sini untuk deretan yang paling kanan ini adalah rak jaringan, sementara ini ruang untuk rak server. Nah, maka di sini harus kita geser nih, kita geser ke sini. Nah, di sini begini. Ini nggak jadi apa namanya, ini nggak jadi kaca. Di sini ada pintu seperti ini. Oh, atau pintunya dua seperti ini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, pintunya dua seperti ini. Nah, di tengahnya ada dinding, berarti ada dinding. Kita dulu dindingnya seperti ini. Ini misalnya dinding ya, Ctrl. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada seperti ini. Oke. Ini berarti kita geser ke sana. Kemudian ini kita geser juga ke sana. Ctrl C, Ctrl V, kita tambahin. Oke. Sini kita tambahin juga, Ctrl C, Ctrl V. Lah, gini. Ini juga kita tambahin. Dia ada penempatannya dari sini. Ini juga kita tambahin. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Seperti ini. Ini adalah harusnya sih begini ya. Ini bagusnya seperti ini, ideal. Server, ruang server. Di sini Ctrl C, Ctrl V. Di sini ruang rak network. Nah, di sini berarti ruang rak. Sini rak. Oke, ini ruang rak network. Sini ruang rak server. Oke, seperti ini. Keren kalau jadinya seperti ini. Oke, saya hapus. Tuh. Jadi saya ulangi dari awal. Ini ada dua pintu. Nah, ini adalah satu kesatuan ruang server. Ini ada satu pintu tersendiri, satu untuk masuk ke ruang server. Pintunya selalu ditarik keluar atau bukanya itu keluar. Ini adalah deretan-deretan dari rak server. Nah, sementara yang sebelahnya ini adalah pintu keluar. Deretan-deretan ini adalah rak jaringan. Sementara dinding ini bisa dinding batu, bisa juga dinding kaca, tapi lebih fleksibel dinding kaca ya, berarti bisa saling melihat di sini. Atau dinding yang bagus, jadi dari server ini bisa ngelihat ke jaringan, tapi jaringan nggak bisa ngelihat ke sini. Oke, kemudian di sini ada ruang listrik yang sama sekali terpisah dengan ruang server. Jadi orang listrik itu nggak bisa masuk ke ruang network, nggak bisa masuk ke ruang server. Kemudian ada ruang AC juga di sini, sama sekali terpisah. Oke,
Seperti itu. Kalau ada teman-teman yang punya pandangan lain, silakan tulis di komentar. Ini adalah pandangan saya tentang penempatan rak server, dan atau desain dari ruang server seperti ini. Oke, saya kira demikian untuk pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf, ini belum. Ini depannya berarti ini di sini. Ini di sini. Nah, di depannya di sini. Depan saling berhadapan, belakangnya ini belakangnya, ini belakang. Ini depannya bebas kalau ini sih. Mana-mana bisa. Oke, demikian terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.